Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd.
Inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wakila wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'd. Ummatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesempatan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya-Allah ta'ala berkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan kewajiban kita dalam bentuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ayyuhan nas, usikum walan wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan kemenangan dan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan tersebut, maka pasti kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira." Maka barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu, bahkan amalan itu walaupun sebesar partikel debu sekalipun itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yarah, maka ia pasti akan melihat balasan dari kebaikan tersebut. Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat Luqman-nya, "Ya bunayya, wahai putraku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin." Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut seberat biji sawi, atau walaupun perbuatan kebaikan tersebut tidak terlihat zahirnya oleh penglihatan kita, fatakum fi sakhra, dan walaupun kebaikan tersebut berada dalam batu sekalipun, aw fis samawati aw fil ard, walaupun kebaikan kecil itu berada di langit, berada di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan pada kebaikan tersebut. Innallaha latifun khabir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu secara detil. Oleh karenanya ummatal Islam, jangan pernah kita meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua akan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna ma'rufi syai'a." Jangan sekali-sekali engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkan kebaikan sedikit pun juga. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau hanya tersenyum ketika engkau dengan saudaramu. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Al Hasan radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minas sadaqati an tusallima 'alan nas." Di antara bentuk sedekah itu kata Rasulullah, di antara bentuk sedekah kepada sesama manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya adalah engkau mengucapkan salam anta talikul wajhi, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang tersenyum. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyum manismu di saudaramu kata Rasulullah adalah merupakan salah satu bentuk sedekah. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar kepada kita semua tentang seorang hamba yang bolak-balik di dalam surga, menikmati kenikmatan surga karena sebab si hamba tersebut menghilangkan gangguan oleh manusia, dan gangguan tersebut mengganggu orang banyak. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad uritu rajulan." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yataqallabu fil jannah, bolak-balik menikmati kenikmatan surga di dalam surga, fi syajaratin kataha min zahrit tarik. Ternyata orang ini, si laki-laki ini memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, bolak-balik menikmati kenikmatan surga di dalam surga, bukan karena perkara yang besar, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi syajaratin kataha min zahrit tarik, dengan sebab sebuah dahan pohon yang ia tebang dari di pinggir jalan, tu'zil muslimin, yang mana dahan pohon tersebut ternyata mengganggu orang banyak, mengganggu rutinitas orang banyak. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq." Ada seseorang yang melewati sebuah ranting duri di tengah jalan. Lalu kemudian ia berkata dalam hatinya, "Wallahi la unahhiyan anil muslimina la yudhihim." Beliau mengatakan, "Demi Allah, aku harus menyingkirkan ranting duri ini dari jalan kaum muslimin sehingga tidak melukai mereka. Fa udkhilal jannah." Dari sebab si laki-laki hilangkan ranting berduri yang ada di tengah jalan, maka kemudian ia pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nama rajulun yamshi bitarik." Ketika ada seseorang melewati sebuah jalan, wajada ghusna syaukin 'alat tarik, ia mendapati sebuah ranting berduri di tengah jalan, fa akharahu, lalu kemudian dia pun memikirkan ranting berduri tersebut. Lahu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut. Fa lahu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni orang tersebut dengan sebab menyingkirkan gangguan atau pohon berduri dari jalanan. Umat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Muslim dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin antafi'u bihi." Tunjuk kepadaku wahai Rasulullah suatu amal yang bisa mendatangkan manfaat untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izilil adza an tariqil muslimin." Singkirkanlah gangguan dari jalan kaum muslimin. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Tahu kita karena seorang wanita pezina, ada seorang wanita pelacur dari Israel. Ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelacur tersebut, karena pezina tersebut beri minum seekor yang sedang kehausan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira limratin mumisatin." Seorang wanita pezina, seorang wanita pelacur kata Rasulullah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marrat bikalbin ala ra'si raqin yalhas. Rasulullah sallallahu menceritakan sebabnya. Kata Rasulullah, si wanita pezina ini, si wanita pelacur
melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Kada yaqtuluhul atash, kata Rasulullah. Anjing ini, kata Rasulullah, hampir saja mati kehausan. Kita menyaksikan pemandangan ini. Fanazat khuffaha fa'awthaqathu bihimariha. Lalu kemudian si wanita pelacur ini atau si wanita pezina ini melepaskan sepatunya, lalu mengikat sepatunya tersebut, tutup kepalanya. Fanaza'at lahu minal ma. Lalu kemudian ia pun berusaha mengambilkan air untuk anjing tersebut. Faghufira laha bidzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab usahanya itu, berusaha memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa daripada pezina tersebut. Umat al-Islam azza wa iyyakum, jika memberi minum kepada seekor hewan saja bisa mengundang ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi kira-kira dengan memberi makan kepada seorang anak Adam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka bi yaumil mi'ad, amma ba'd. Ibadallah, jangan pernah meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Bahkan sampai memberi minum satu air, memberi makan seporsi, atau mengucapkan satu kata yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar." Lindunglah kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah dengan sepotong biji kurma. Perhatikan umat Islam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ittaqun nar, bertakutlah, berlindung kalian dari api neraka, atau bersedekah dengan 1 dinar, atau bersedekah dengan seekor onta, sapi dan seterusnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar, berlindunglah kalian dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah dengan sepotong biji kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yajid, kalau itu pun kita tidak bisa lakukan, bersedekah dengan sepotong biji kurma pun kita tidak ada, kita tidak mampu melakukannya, fabikatin tayyibah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan mengucapkan satu kata yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'il muslimat, wahai kaum muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimin, la tahkirna jaratun li jaratiha." Janganlah seseorang tetangga mengambil pemberian tetangganya, walau firsina syar, walau hanya sekedar memberikan sepotong kaki kambing. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan beliau, pernah memberikan wejangan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Idza tabakhta marakatan." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak masakan yang berkuah, apabila engkau memasak makanan yang berkuah, kata beliau, "fa aktsir ma'aha," maka perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan para tetanggamu. Ibadallah, oleh karenanya jangan pernah berhenti berbuat baik dan jangan pernah meremehkan segala bentuk kebaikan, karena kita tidak mengetahui kebaikan mana yang akan mendatangkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mari kita memperbanyak kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita semua. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, derajat hadis ini adalah hadis yang sahih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 14, "Innal hasanat," sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "yudhhibnas sayyi'at," akan mampu menghapuskan dosa-dosa kata Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu," dan para malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "sallu alaihi," bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "wa sallimu taslima," dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih ulata umuril muslimin, Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma abinhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sufufakum tadilu fa inna sufufi min iqamatis salat. Mohon dirapatkan diluruskannya demi kesempurnaan salat berjamaah kita.